Minasan konnichiwa. Saya akan menjelaskan mengenai informasi dasar untuk studi di Jepang dan belajar di sekolah bahasa Jepang. Persyaratan dasar untuk studi di Jepang. Pada prinsipnya, sudah selesai pendidikan sampai SMA selama 12 tahun. Jika pelajar sekolah formal di Indonesia biasanya tidak masalah. Jika siswa hanya mengikuti pendidikan selama 10 atau 11 tahun di negara asal sampai SMA karena program dari sekolah, siswa tersebut harus mengikuti program persiapan khusus dalam bahasa Jepang, Junbi Kyoiku Kate, di sekolah bahasa Jepang sebelum masuk ke universitas atau sekolah tinggi kejuruan di Jepang. Misalnya, siswa sedang belajar di International School di Indonesia. Program dari sekolah sampai SMA 10 atau 11 tahun. Berarti anaknya harus masuk program persiapan khusus di sekolah bahasa Jepang. Atau biasanya kami sarankan mengikuti paket C di Indonesia. Paket C itu kan setelah lulusan SMA dari pemerintah Indonesia diakui di Jepang juga. Kalau sudah ada paket C, tidak harus masuk program persiapan khusus. Atau misalnya siswa sedang belajar di International School program Cambridge. Kalau O-level tidak bisa langsung masuk universitas atau sekolah tinggi kejuruan. Kalau program Cambridge, kami sarankan belajar sampai A-level atau mengikuti paket C di Indonesia. Berikutnya, kemampuan bahasa Jepang. Minimal N2 untuk program bahasa pengantar bahasa Jepang. Jika tidak yakin sudah memenuhi persyaratan atau tidak, sebaiknya siswa langsung konfirmasi ke universitas yang diinginkan. Ini siswa atau orang tua yang harus konfirmasi. Kalau lewat agen, tidak bisa. Informasi persyaratan dasar dari MEX untuk studi di Jepang. MEX itu Kementerian Pendidikan Jepang. Informasi lebih detail ada di websitenya. Silakan langsung buka websitenya. Di panduan JASO juga ada penjelasan persyaratan dasar seperti ini. Silakan buka website JASO. Apakah harus belajar bahasa Jepang? Di Jepang, sebagian besar menggunakan bahasa Jepang. Bahasa yang digunakan bahasa Jepang. Sebagian besar di universitas atau sekolah tinggi kejuruan. Komunikasi sehari-hari untuk bekerja di kantor biasanya menggunakan bahasa Jepang. Sedangkan kesempatan menggunakan bahasa Inggris sangat sedikit. Universitas menggunakan bahasa Inggris program internasional masih sangat sedikit. Tempat kerja yang sehari-hari pakai bahasa Inggris ada tapi tidak begitu banyak. Belajar bahasa Jepangnya di mana? Di Indonesia biasanya sampai level dasar. Di Jepang dapat sampai level atas, N2, N1 atau lebih. Belajar bahasa Jepangnya di Indonesia atau di Jepang? Di Jepang ya. Berikutnya tes kemampuan bahasa Jepang. Di Indonesia biasanya bisa mengikuti 3 macam ujian ini, JLPT, NATES, dan JTES. Informasi detail silakan buka website masing-masing. Kalau jika melihat waktunya, kalau JLPT hanya setahun 2 kali, Juli dan Desember. Tapi NATES dan JTES itu 2 bulan sekali. Berikutnya level kemampuan bahasa Jepang. JLPT dan NATES dibagi 5 level. N1 paling susah, N5 paling gampang. Ya. Kalau JTES itu penilaiannya beda. Silakan melihat tabel ini. Ya. Untuk masuk universitas atau sekolah tinggi kejuruan di Jepang, untuk bekerja di Jepang, biasanya kemampuan bahasa Jepang itu minimum N2. Kalau JTES sama dengan 600 poin tingkat AC. Ya. Mengenai sekolah bahasa Jepang.
Di sekolah bahasa Jepang bisa belajar apa? Tentu bisa belajar bahasa Jepang. Dan kebudayaan Jepang melalui pelajaran dan acara atau kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Jadi di sekolah bahasa Jepang bukan hanya belajar bahasa Jepang saja. Sekolah sediakan kegiatan, jalan-jalan sama-sama, atau ada juga kegiatan supaya bisa bergaul dengan orang Jepang. Kalau ada kesempatan seperti itu, lebih baik ikut. Selain pelajaran bahasa Jepang, pelajar dapat bimbingan untuk melanjutkan pendidikan. Misalnya bimbingan IJU, bimbingan tes untuk seleksi universitas atau sekolah tinggi kejuruan, atau untuk melanjutkan S2 di Jepang. Ada bimbingan untuk mencari pekerjaan tetap di Jepang bagi lulusan S1 dan dari Indonesia. Jadi kalau udah lulus S1 di Indonesia, sambil belajar bahasa Jepang, mencari pekerjaan tetap di Jepang bisa. Dapat belajar mandiri. Karena jauh dari orang tua, pelajar harus mengurus semua sendiri. Tapi tidak usah khawatir, di sekolah ada orientasi untuk mulai kehidupan baru di Jepang. Guru dan staf sekolah pasti membantu. Jika ada kesulitan, jangan diam. Tolong bicara sama guru dan sekolah bahasa Jepang. Pasti mereka membantu. Tapi ya, tolong dong. Jadi saya hanya di sini aja. Jadi tolong guru dan staf yang urus itu tidak bisa. Harus urus sekolah itu hanya membantu saja. Pada prinsipnya setiap 3 bulan naik kelas di sekolah bahasa Jepang. Ini melihat nilainya. Kalau nilainya tidak cukup berarti tidak bisa naik kelas. Ulang lagi kelas yang sama. Boleh kerja part time. Maksimum 28 jam dalam seminggu. Mengenai pendaftaran. Penerimaan pelajar baru biasanya April, Juli, dan Oktober. Pendaftaran 6-7 bulan sebelumnya dan harus ada surat keterangan belajar bahasa Jepang minimal 150 jam atau bukti kemampuan bahasa Jepang minimal N5. Pelajar Indonesia biasanya di sekolah bahasa Jepang belajar 1,5 sampai 2 tahun. Maksimum 2 tahun. Maksimum 2 tahun itu aturan dari pemerintah Jepang. Jika ingin mengikuti program 1 tahun dan ingin melanjutkan pendidikan di Jepang, biasanya saat pendaftaran kemampuan bahasa Jepang minimal N3 atau N2. Ini permintaannya bagaimana tergantung sekolah bahasa. Kelebihan setiap sekolah bahasa Jepang berbeda. Pada prinsipnya tidak bisa pindah sekolah. Oleh karena itu, harus pilih sekolah yang tepat sesuai tujuan belajar. Di sekolah bahasa Jepang pasti bisa belajar bahasa Jepang. Tetapi dapat bimbingannya bagaimana, supportnya bagaimana, itu beda-beda. Oleh karena itu, sebelum daftar, Anda harus cari informasi sedetail mungkin. Ada seleksi wawancara atau tes tertulis dari sekolah bahasa Jepang. Sekolah bahasa Jepang membantu mencarikan tempat tinggal di Jepang sebelum berangkat ke Jepang. Jadi Anda tidak usah khawatir. Contoh tempat tinggal, asrama atau share house atau apartemen. Kapan masuk sekolah bahasa Jepang dan berapa lama belajar di sekolah bahasa Jepang? Di Jepang tahun ajaran baru mulai April. Misalnya masuk sekolah bahasa Jepang April. Pendaftaran September, November. Semua sekolah bahasa Jepang bisa menerima pendaftaran. Programnya untuk yang mau melanjutkan pendidikan di Jepang 1 tahun atau 2 tahun. Untuk yang tidak melanjutkan pendidikan di Jepang, misalnya hanya belajar bahasa Jepang saja atau mau cari pekerjaan di Jepang, maksimum 2 tahun. Untuk masuk ke bulan Juli, pendaftaran Januari, Februari. Ini tidak bisa semua sekolah bahasa Jepang menerima pendaftaran, hanya sebagian saja. Untuk yang mau melanjutkan pendidikan di Jepang, programnya 1 tahun 9 bulan. Untuk masuk Oktober, pendaftaran Maret, Mei. Ini semua sekolah bahasa Jepang bisa menerima pendaftaran.
Untuk yang mau melanjutkan pendidikan di Jepang, program 1 tahun 6 bulan. Sebenarnya ada juga penerimaan Januari, pendaftaran Agustus September. Tapi sangat sedikit sekolah bahasa Jepang yang bisa menerima pendaftaran. Karena kalau ingin melanjutkan pendidikan di Jepang, di sekolah bahasa Jepang hanya bisa belajar 1 tahun 3 bulan. Karena aturan dari pemerintah Jepang, maksimum di sekolah bahasa Jepang maksimum 2 tahun. Jadi nggak bisa tambah 1 tahun lagi. Ya. Oleh karena itu, penerimaan Januari itu sangat sedikit. Untuk yang tidak melanjutkan pendidikan di Jepang, masuk bulan Juli, Oktober, atau Januari, pada prinsipnya bisa belajar maksimum 2 tahun. Tetapi bisa belajar 2 tahun atau tidak, tergantung program masing-masing bahasa Jepang. Ya. Oleh karena itu, sebelum daftar, Anda harus konfirmasi dulu ke sekolah bahasa Jepang. Berikutnya mengenai pekerjaan atau shushoku di Jepang. Pada prinsipnya bidang pekerjaan dan bidang kuliah harus sama atau ada berkaitannya untuk dapat visa kerja. Ini jenis visa kerja itu engineer, spesialis in humanities, atau international service. Ya, ini jenis visa, ya visa kerja di Jepang. Biasanya untuk lulusan S1 atau diploma 2 di Jepang. Dapat ganti ke visa tokutei katsudo paling lama 1 tahun jika lulus universitas atau sekolah tinggi kejuruan di Jepang untuk mencari pekerjaan atau shushoku katsudo di Jepang. Biasanya sebelum lulus universitas atau sekolah tinggi kejuruan harus sudah cari perusahaan yang mau menerima Anda sebagai karyawan tetap. Tetapi jika tidak bisa cari karena sibuk belajar atau apa, setelah lulus universitas atau sekolah tinggi kejuruan di Jepang, status visa boleh ganti dari pelajar ke visa tokutei katsudo. Ya, ada persyaratannya. Ya. Terus kalau ganti ke visa tokutei katsudo, boleh mencari pekerjaan, tapi ini paling lama 1 tahun. Ya. Sekarang di Jepang ada perusahaan yang dapat membantu pelajar asing untuk mencari pekerjaan di Jepang. Jadi bisa menggunakan pelayanan seperti ini. Ini informasi ada di website JASO ya. Ini makin sekarang makin banyak yang orang asing yang kerja di Jepang. Informasi detail silakan langsung buka website JASO. Berikutnya informasi jumlah pelajar asing di Jepang. Ya, ini data dari JASO tahun 2018. Paling banyak dari China, ya, Vietnam, Nepal, Korea, Taiwan, Sri Lanka. Indonesia itu ke-7, 6.277 orang. Dari 6.277 orang, 25% yaitu 1.558 orang belajar di sekolah bahasa. Kalau melihat tahun sebelumnya, orang Indonesia belajar di sekolah bahasa Jepang tidak begitu banyak. Tapi makin banyak sekarang belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa. Berarti dulu orang Indonesia studi ke Jepang menggunakan bahasa Inggris. Tapi sekarang banyak orang Indonesia memilih belajar bahasa Jepang untuk kuliah di Jepang. Sekian penjelasannya. ありがとうございました。